pada jenis tanah pasir dan kerikil. Jarumnya yang di sini nih, kalau tidak ada perubahan itu bisa langsung diangkat. Oke, lanjut ya dari pembahasan kita untuk grafik penurunan konsolidasi pada pembahasan untuk nilai CC-nya. Jadi sekarang saya pakai background untuk fresh. Kita beda lokasi karena tadi ada di suatu tempat, ini pindah lagi. Oke, jadi tadi saya sudah mengajarkan bagaimana cara membuat tabel, bagaimana dari setiap pembacaan dari beban atau pressure untuk direkapitulasi pada pembacaan 0 menit sampai dengan 24 jamnya. Lah kemudian setelah itu apabila sudah terbentuk ini tabelnya sudah terisi semua, sampai dengan E-nya sudah terisi, maka lanjutnya kita akan membuat si grafik kurva lengkungnya ini. Grafik kurva lengkung adalah dari plotting nilai angka pori pada sumbu Y, di mana angka porinya adalah pada tabel yang sudah kita hitung sendiri. Kemudian pada sumbu X itu adalah sumbu X adalah nilai pressure menggunakan skala logaritmik. Jikalau kita sudah memperoleh bentuk kurva lengkung virgin curve-nya, hasil pengujian konsolidasi, dan kurva balik atau kurva hasil rebound-nya, maka sebenarnya kita ingin mencari selain dari besarnya indeks kompresi, kita juga bisa menghitung besarnya tegangan prakonsolidasi. Tegangan prakonsolidasi itu adalah artinya pembebanan yang pernah terjadi pada masa lampau itu berapa. Itu adalah tegangan prakonsolidasi. Ada yang namanya tegangan overburden. Tegangan overburden itu adalah suatu fungsi tegangan di mana tegangan itu dari gamma tanah dia sendiri dan dikali dengan nilai kedalamannya. Jadi pada setiap nanti pengujian konsolidasi kita wajib tahu pada kedalaman berapa. Selain itu, selain pengujian konsolidasi, untuk mengetahui besarnya tegangan overburden, maka kita perlu yang namanya pengujian volumetri gravimetri untuk memperoleh hasil si berat volumenya. Jika sudah memperoleh, maka bisa dihitung untuk besarnya tegangan overburden. Kalau sudah, maka kita bisa membuat sekarang adalah grafik nilai CC-nya. Sepertinya sih yang sudah saya jelaskan di video lalu itu sudah cukup jelas ya. Bagaimana cara plotting CC dan bagaimana cara mendapatkan tegangan prakonsolidasi. Sebenarnya pada dasarnya kurva grafik konsolidasi itu ada dua hal, yaitu kurva grafik pada saat dia ada yang namanya kurva grafik pada saat kondisi normally consolidated dan pada saat overly consolidated. Sorry, salah. Mungkin ini saya coba lagi. Oke. Jadi pada dasarnya kurva pengujian, hasil pengujian konsolidasi itu ada yang berdasarkan nilai NC soil dan untuk yang OC soil. Jadi sebenarnya supaya lebih gampang kita pakai gambar di sini saja ya. Jadi sebentar saya edit dulu untuk di sini supaya oke. Saya pakai ini supaya mudah untuk melihat. Oke, saya pakai ini dia. Jadi pada dasarnya bagaimana caranya kita memperoleh CC dan CS pada kondisi NC soil. Baik pada kondisi NC ataupun OC sebenarnya caranya itu adalah hampir sama. Bedanya hanyalah pada saat kita tahu pada saat bedanya OC dan NC dari tegangan overburdennya dan tegangan prakonsolidasinya. Jadi tegangan prakonsolidasi itu yang namanya dari tegangan PC. Terus kalau tegangan overburden itu adalah tegangan 0. P0 juga sama PC itu untuk tegangan prakonsolidasi begitu. Jadi kalau misalkan bagaimana kita bisa mengkategorikan dia adalah NC dan OC itu dilihat dari plotting tegangan normal, tegangan overburden dengan tegangan prakonsolidasinya.
Pada dasarnya, jikalau diamati dua grafik ini, baik pada grafik NC, pada grafik di slide yang saya berikan 17 dan 18 ini, bentuknya itu sama-sama memiliki kurva lengkung Virgin curve bentuk lengkung di atas dan kurva balik di bawah dari hasil pengujian reboundnya. Tapi yang berbeda di sini itu adalah bagaimana bisanya kita mengidentifikasi tegangan overburden dan tegangan prakonsolidasi. Jadi, dikatakan NC soil itu apabila tegangan overburdennya itu akan sama dengan tegangan prakonsolidasi. Jadi, nilai perbandingan OCR-nya itu adalah sama dengan 1. OCR itu adalah perbandingan dari PC dibagi dengan P0 atau tegangan prakonsolidasinya dibagi dengan tegangan overburden. Jadi kalau overly consolidated berarti plottingnya tegangan overburdennya ini sudah diketahui biasanya. Dari fungsi tadi, tegangan overburden itu sama dengan gamma dikali H. Pada saat pengujian volumetric gravimetri inilah parameter gamma bisa diperoleh, hanya itu adalah pada kedalaman berapa kita melakukan pengujian konsolidasi. Tegangan prakonsolidasi atau PC bisa diidentifikasi dari kurva lengkung Virgin curve yang sudah kita buat dari tabel rekapitulasi tadi. Caranya juga sama. Dari kurva lengkung yang Virgin ini kita tentukan nilai lengkung terendahnya atau yang pertama kali dia lengkung itu dia adalah si tentukan titiknya misalkan titik A. Ini lengkungnya berarti kalau di sini adalah dimulai dari sini. Dari titik A ini kalau bisa dilihat di sini ada garis 1, 3, 2 ini adalah urutan. Kita mulai dari urutan yang pertama. Setelah kita tahu bahwa kita bisa menentukan titik A, lalu kita tarik garis horizontal pada garis 1. Sudah, lalu yang kedua adalah tarik garis yang menyinggung titik A, yaitu pada garis 2. Dari garis 1 dan garis 2 tadi, dibagi dengan sudut yang sama, ketemulah garis 3. Oke. Kalau sudah, kemudian kalau kita lihat kurva lengkung konsolidasi ini, itu sebenarnya ada lengkung yang bentuknya begini. Nah, sebenarnya PR kita itu melakukan perpanjangan kurva miringnya ini boleh, atau membuat grafik yang mendekati dari kemiringan ini. Kalau dari garis ini kan dia untuk garis C, garis 4 dan 5 itu garisnya itu adalah garis yang mendekati kurva lengkung linearnya. Jadi ini adalah perpanjangan ditabrakkan dengan perpotongan antara garis 1, 3, dan 2. Dari sini kemudian diberikan tanda. Nah, dari sini tarik saja garisnya ke atas dan ke bawah sampai dengan memotong grafiknya. Oke, kalau sudah besarnya tadi pertemuan garis ini itu adalah karena tanahnya ini dianggap sebagai penurun kondisi normally consolidated, berarti tegangan overburdennya akan sama dengan tegangan prakonsolidasinya. Terus setelah itu baru kemudian kita akan mengidentifikasi besarnya nilai CC lapangan. Dari manakah nilai CC lapangan? Dari sini. Setelah kita punya garisnya tegangan prakonsolidasi yang bagus ini, maka selanjutnya kita membuat yang namanya garis E0. E0 itu diperoleh dari mana? Ya dari data yang kita peroleh tadi ini. Jadi kalau misalkan di sini diketahui E0-nya sama dengan 2, misal, berarti kita menggambar garis E0 itu dari ujung sampai ujung. Saya biasanya kalau gambar kayak gini. Oke. Terus kalau sudah, langkah selanjutnya itu adalah mengidentifikasi 0,42 E0-nya. 0,42 E0 itu artinya bukan pada nilai 0,42, bukan, tetapi mengalikan nilai 0,42 dikali E0. Jadi umpama E0-nya adalah 2, maka 0,42-nya itu adalah sama dengan 0,42 dikali 2 sama dengan 0,48. Berarti kita menggambarnya pada garis 0,48. Berarti kalau kita punya bentuk yang di sini 0,4, di sini 0,6, berarti tengah-tengahnya adalah 0,5 di sini, berarti 0,48-nya di sini sekitarnya. Tarik garis, salah, nggak lurus garisnya. Sebentar, saya ganti dulu. Oke, saya garis dulu. Jangan nggak lurus.
lurus. Nah, sama kondisi ini. Tujuannya apa dengan kita memiliki garis perpotongan ini? Tadi kalau kita sudah nilai tegangan prakonsolidasi, lalu kemudian kita menarik lurus full dari kiri ke kanan untuk garis E0-nya, maka kita bisa menentukan titik ini untuk kita bawa ke perpotongan panjang dari linear yang garis keempat tadi. Jadi umpama tadi garisnya itu hanya sampai di sini, kita gambar garisnya sampai di sini saja, tidak sampai ke bawah. Tapi biasanya kalau saya gambar dalam satu grafik ini, potongkan saja semua grafiknya supaya kita tahu nanti perpotongannya di mana. Cuma hati-hati dalam menggambar, kalau bisa yang rapi. Saya tuh nggak bisa gambar pakai AutoCAD kalau kayak gini. Saya harus gambarnya pakai manual. Jadi saya kurang tahu kalau teman-teman gimana. Tapi yang jelas saya biasanya menggambarnya pakai manual. Jadi saya print grafiknya lalu saya plot satu persatu. Nah kemudian kalau sudah, baru dari perpanjangan titiknya ini kan ketemu dengan 0,42 E0, ini juga bertemu dengan E0. Nah titik yang bertemu ini kita garis nih miring thread gitu ya. Ini adalah besarnya nilai CC lapangan yang bisa kita peroleh pada kondisi NC soil. Jadi ini sudah bisa kita peroleh besarnya nilai CC itu dihitung dengan rumus yang seperti ini. Jadi besarnya tegangan yang bekerja pada C dikurangi tegangan pada ini, titik ini, ya. Titik E, ini ngomongnya sebenarnya sama saja. Tegangannya, gitu ya. Terus nilai angka pori yang paling besar dikurangi angka pori yang angka paling kecil dikurangi yang paling besar dikurangi kecil. Itu rumusnya. Terus kalau sudah nilai CSC juga sama. Hati-hati dalam menghitung log karena ini ada log A min log B, berarti hukum matematikanya berarti log A per B gitu ya. Jangan sampai lupa ini. Udah. Ini untuk bagaimana kalian mengidentifikasi nilai CC dan nilai CS pada kondisi NC soil. Sebenarnya pada OC soil itu juga cukup sama. Dimana kalau kalian tadi menentukan kurva lengkung sampai menentukan nilai prakonsolidasi, itu mungkin juga hampir sama di sini. Bedanya kalian di sini sudah mengerti besarnya nilai tegangan overburden. Ya. Tegangan overburdennya ditentukan letaknya di sini. Oke. Maka selanjutnya untuk menentukan nilai CC dari kondisi OC itu adalah ya berarti menggunakan yang tadi. Jangan lupa diplot E0-nya dulu. Kita plot E0-nya dulu yang paling gampang. E0 plot 0,42 E0. Di sini E0-nya berarti dia 1,6 sekian ya. Karena di sini kan dimulai dari 1,6. 0,42 E0-nya dimulai di sini. Oke, kalau sudah kemudian kita ngapain? Kemudian kita adalah membuat grafik ini. Membuat grafik apa namanya? Ini tuh namanya garis grafik dari lengkung dari linearnya si Virgin curve. Jadi kalau Virgin curve-mu itu bentuknya begini, berarti linearnya ya mendekati begini. Linear mendekati. Tapi kalau memang ada yang bentuknya linear seperti ini, berarti garisnya ini nih juga boleh langsung digunakan. Kalau sudah, tabrakkanlah dengan si E0. Apakah linearnya dengan E0-nya ini menjadi tegangan prakonsolidasi? Belum, masih belum. Nah, ini lanjutkan dengan cara ini. Ada yang nilainya itu diplotkan dengan hasil nilai tegangan prakonsolidasi di sini, lalu diplotkan dari perpotongan di nilai 0,42 E0-nya. Jadi miringnya CC itu bertemunya gitu. Kalau ini kan bertemu kalau umpama ini tarik garis itu kan ketemunya di sini ya. Seret gitu. Nah, ini garis tegangan normalnya ditemukan dulu ke sini. Gitu ya. Terus baru kemudian kalau sudah digeser grafiknya ke kanan sedikit sampai gini, ceritanya dipotong kayak gini. Nah, kalau udah kayak gitu, jadi kan ini garisnya motong gini.
salah nih. Ini garis linearnya dari Virgin Curve itu motong dari 0,42 E0-nya. Jadi mana tadi pennya? Oke. Ini garis linear dari Virgin Curve ini adalah memotong dari 0,42 E0 gitu ya. Terus dari B ini dibawa miring ke sini sedikit ke garis miringnya sesuai dengan kemiringannya ini juga. Terus setelah selesai, baru kemudian ini dipotong ke sana ceritanya. Nah, kalau udah perpanjangan titiknya ini, dengan ketemunya titik di sini, ini menjadi nilai CC. Ini khusus pada kondisi overly consolidated. Sebenarnya saya lebih gampang pakai yang normally consolidated daripada yang OC. Jadi ini dulu tambahan video dari saya untuk bagaimana mengidentifikasi nilai koefisien konsolidasi baik pada nilai kurva yang normally consolidated dan yang overly consolidated. Jadi semoga penjelasan saya itu ada sedikit memberikan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya kurva konsolidasi itu ada dua, akibat dari normally consolidated dan overly consolidated, di mana nanti kita bisa mengidentifikasi tegangan prakonsolidasi dan tegangan overburdennya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa share ke teman-temannya kalau memang videonya memang bermanfaat. Terima kasih.